Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfirotul Yulianti dengan NIM 641141924 dari Rombel 6A Peminatan Epidemiologi dan Biostatistik Reguler. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi nyamuk. Dan di proses identifikasi nyamuk ini, sebelumnya diawali dengan proses penangkapan nyamuk yang dilakukan dengan menggunakan Ovitrap. Pembuatan Ovitrap ini dengan menggunakan alat dan bahan sederhana yang memang mudah untuk ditemukan. Alat dan bahan tersebut misalnya botol bekas, plastik hitam, lakban, kain kasa, dan juga larutan air gula merah dan ragi. Nantinya Ovitrap ini akan diletakkan di tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi tempat perindukan nyamuk selama 2 sampai dengan 6 hari. Kemudian setelah nyamuk terkumpul di tempat atau di Ovitrap tersebut akan dilakukan proses identifikasi dan nantinya akan disamakan dengan kunci identifikasi untuk diketahui spesies nyamuk tersebut termasuk ke dalam spesies apa. Proses pembuatan Ovitrap adalah sebagai berikut. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan Ovitrap ini terdiri dari botol bekas yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, yaitu bagian tutup dan bagian bawahnya seperti ini. Kemudian ada larutan air gula merah dan ragi. Kemudian ada kain kasa, ada lakban hitam, gunting, karet, dan plastik hitam. Jadi tahap pertama adalah kita siapkan botol bekas yang sudah dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu kita tutup bagian tutup botolnya dengan menggunakan kain kasa. Kita potong terlebih dahulu kain kasanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita tutupkan pada bagian tutup botolnya seperti ini. Kain kasa yang sudah dipotong diikat dengan menggunakan karet agar menutupi bagian tutup botolnya seperti ini. Kemudian kita siapkan larutan gula merah dan ragi. Kita tuangkan ke dalam bagian botolnya. Setelah itu kita tutup menggunakan bagian botol atas tadi, jadi seperti ini. Dan selanjutnya akan kita tutup seluruh bagian botol ini dengan menggunakan plastik hitam seperti ini. Kemudian akan kita rekatkan dengan menggunakan lakban hitam. Keseluruhan bagian botol yang sudah ditutupi dengan plastik hitam akan terlihat seperti ini, dan Ovitrap sudah siap digunakan dengan diletakkan di tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi tempat perindukan nyamuk. Kemudian Ovitrap ini diletakkan di tempat-tempat yang memang berpotensi untuk menjadi tempat perindukan nyamuk. Kali ini saya meletakkannya di kamar mandi karena merupakan salah satu tempat yang cukup banyak nyamuk. Nah, Ovitrap ini diletakkan sekitar 2 sampai dengan 6 hari.
dan nanti nyamuk akan terkumpul di situ. Proses selanjutnya adalah proses identifikasi nyamuk. Identifikasi nyamuk merupakan salah satu upaya pengendalian terhadap vektor nyamuk. Dan identifikasi ini sangat penting untuk mengetahui spesies dan karakteristik dari nyamuk, sehingga dapat dilakukan upaya pengendalian dengan tepat. Di proses atau di praktik pengamatan nyamuk kali ini, saya menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang memang mudah untuk didapatkan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu ada nyamuk yang akan kita amati. Selanjutnya, ada kamera handphone yang akan digunakan untuk memotret nyamuk dengan perbesaran tertentu agar terlihat jelas bagian tubuhnya. Kemudian, hasilnya akan disamakan dengan kunci identifikasi nyamuk. Proses identifikasi dilakukan dengan memotret nyamuk dengan menggunakan handphone dengan perbesaran tertentu supaya terlihat jelas setiap bagian tubuh nyamuk. Kemudian dicocokkan dengan gambar kunci identifikasi nyamuk sehingga nantinya didapati hasil nyamuk tersebut termasuk ke dalam spesies nyamuk apa. Berdasarkan proses pengamatan atau proses identifikasi yang sudah dilakukan, didapati bahwa nyamuk tersebut memiliki tubuh yang langsing dan terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan juga abdomen. Nyamuk tersebut memiliki ukuran tubuh yang kecil, yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,5 cm. Tubuhnya itu rapuh, serta memiliki warna coklat tanpa tanda khusus. Bagian pertama yang diidentifikasi yaitu kepala. Kepala nyamuk tersebut berbentuk oval dan memiliki satu proboscis atau mulut penghisap yang bentuknya panjang seperti jarum serta ukurannya melebihi bagian kepalanya. Nah, pada bagian kepala nyamuk tersebut terdapat pula sepasang mata dan juga sepasang antena. Bagian selanjutnya ada toraks. Nah, toraks nyamuk ini sebagian besar terlihat dilingkupi oleh bulu-bulu halus. Bagian-bagian tubuh yang terletak di bagian toraks ada sayap dan juga kaki. Sayap nyamuk itu berbentuk panjang dan juga ramping. Pada bagian permukaannya mempunyai vena dan dilengkapi oleh sisik-sisik sayap yang memiliki bentuk sempit atau ramping dan panjang dengan ujungnya yang runcing. Kemudian, bagian tubuh selanjutnya yang juga terdapat di toraks itu ada kaki. Kaki nyamuk berjumlah 3 pasang, letaknya menempel pada bagian toraks, memiliki warna hitam polos dan bintik-bintik putih, serta pada kaki bagian depan itu memiliki ukuran yang tidak lebih panjang daripada kaki belakang. Bagian tubuh nyamuk yang ketiga ada abdomen. Abdomen ini terdiri dari segmen-segmen tanpa bintik putih di setiap segmennya. Abdomen ini terdiri dari 10 segmen atau ruas. Bentuknya menyerupai tabung dengan 2 ruas terakhir akan mengalami perubahan fungsi untuk menjadi alat kelamin. Berdasarkan pengamatan dan proses identifikasi serta pencocokan terhadap kunci identifikasi nyamuk, maka diperoleh hasil bahwa spesies nyamuk yang ditemukan tersebut termasuk ke dalam spesies nyamuk culex. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri anatomi tubuh yang terdapat pada nyamuk tersebut. Sekian mengenai pembahasan
proses identifikasi nyamuk dan juga penangkapan nyamuk dengan menggunakan Ovitrap kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.